Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka, menuntut ilmu sebagai langkah untuk salah satunya memerangi kebodohan dan menjalankan perintah hadis Nabi Muhammad maupun Al-Quran. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Tapi sebelumnya, barangkali ada salah satu siswa yang mau memimpin doa, silakan angkat tangan. Ya, Ya, silakan dilewati Pak, Khairul Matin. dilewati, Oh iya, Bu. dilewati. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita memulai pelajaran yaitu pembahasan tentang bukti keautentikan Al-Quran. Anak-anak silahkan perhatikan ke layar. Ini ada materi tentang bukti keautentikan Al-Quran. Nah, coba diperhatikan anak-anakku sekalian. Ini ada dua ayat. Yang pertama yaitu tentang ayat surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Yang kedua, surat Yunus ayat 38 yang berbunyi am yakunu naftaroh fa'tu bi suratin misli wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shodiqin. Nah, dari ayat tersebut dapat kita pelajari bahwa ayat yang pertama menjelaskan bahwa Al-Quran akan selalu dijaga keautentikan atau kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara Allah menjaga keautentikan Al-Quran? Yang pertama yaitu dengan cara menjadikan beribu-ribu penghafal di seluruh pelosok dunia. Baik ini dari segi lafalnya, hafal secara lafal maupun nanti hafal secara tafsir. Kalau di Indonesia itu ada dua tokoh tafsir yang terkenal yaitu Al-Habib Quraish Shihab dan Gus Bahauddin Nur Salim. Itulah salah satu cara Allah menjaga keautentikan Al-Quran. Nah, ayat yang kedua merupakan bantahan terhadap tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad. Nah, tantangan ini berupa tantangan membuat ayat ataupun surat yang semisal Al-Quran. Dan tantangan ini juga terbuka bagi siapa saja yang memiliki pendapat bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, apa sih sebenarnya mukjizat itu? Nah, mukjizat adalah suatu hal atau peristiwa yang luar biasa di luar nalar manusia yang dimiliki atau diberikan kepada nabi atau rasul. Nah, Allah memberikan mukjizat kepada semua rasulnya. Tujuannya untuk apa? Nah, manfaat mukjizat itu untuk menunjukkan kepada orang-orang yang ragu tentang kenabian. Kalau berhubungan dengan Al-Quran berarti menunjukkan kepada orang-orang yang ragu tentang kemurnian Al-Quran. Sebenarnya bukan Nabi Muhammad saja yang mendapatkan mukjizat, setiap nabi pasti mendapatkan mukjizat. Contohnya Nabi Musa, mukjizatnya bisa membelah lautan. Nabi Ibrahim tak mampan dibakar api. Nah, itu adalah contoh-contoh mukjizat bagi para nabi. Nah, Al-Quran sendiri, anak-anakku sekalian yang berbahagia, itu mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Sebenarnya Nabi Muhammad itu juga mempunyai banyak mukjizat, tapi yang paling besar adalah mukjizat
Al-Quran. Contoh mujizat lain yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yaitu bisa membelah lautan. Maaf, bisa membelah bulan. Ya, koreksi anak-anak, bisa membelah bulan. Terus kemudian dari sela-sela jarinya itu muncul mata air untuk diminum para sahabat-sahabatnya. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, selanjutnya tantangan terbuka. Nah, yang meragukan keautentikan Al-Quran ini tertuang dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu tahapannya membuat yang semisal dengan Al-Quran. Ini berarti membuat 114 surat. Nah, ini terdapat pada surat At-Tur ayat 33 sampai 34. Nah, karena tantangan ini orang-orang yang meragukan Al-Quran tidak bisa merealisasikan, maka ada kortingan, yaitu tantangan hanya membuat 10 surat yang sama dengan surat Al-Quran. Ini terdapat pada surat Al-Hud ayat 13. Nah, 10 surat ini pun orang-orang yang meragukan keautentikan Al-Quran tidak bisa membuat. Makanya ada diskon lagi, yaitu membuat hanya satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Nah, tahapan-tahapan tantangan ini ya, baik membuat seperti seluruh Al-Quran atau 10 surat atau satu surat saja, sampai sekarang anak-anakku sekalian belum ada seorang pun yang mampu merealisasikan tantangan ini, dan tantangan ini masih berlaku sampai sekarang. Kenapa? Karena di dalam usul fikih itu ada namanya istishab atau hukum itu tetap berlaku kalau tidak ada namanya nasak. Jadi Al-Quran ini, ayat-ayat Al-Quran ini yang menjadi tantangan terbuka ini belum ada nasaknya. Makanya secara usul fikih ini masih berlaku. Pak, maaf, tinggal 3 menit ya Pak. Waktunya tinggal 3 menit. Ya Bu, barangkali anak-anak berkeinginan untuk mencoba tantangan ini, ya monggo saja, karena tantangan ini tidak ada keterangan baik untuk orang kafir maupun orang Muslim. Nah, selanjutnya aspek keautentikan Al-Quran, anak-anakku sekalian. Yang pertama gaya bahasa, yang kedua susunan kalimat, yang ketiga kabar tentang hal gaib, yang keempat sejalan Al-Quran itu sejalan dengan ilmu pengetahuan. Baik anak-anakku sekalian, itulah materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mengambil pelajaran dari materi tersebut. Selanjutnya anak-anakku silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, terus kemudian barangkali ada tanya jawab, barangkali ada pertanyaan, monggo ditanyakan. Bapak beri waktu sekitar 1 menit untuk pertanyaan. Bapak membuka 2 pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada yang bertanya, apa yang Bapak lakukan? Oh iya Bu, baik anak-anakku, karena tidak ada yang bertanya, barangkali anak-anakku sudah paham semuanya. Nah, Bapak hanya ingin menyampaikan apresiasi. Jadi intinya pada pertemuan kali ini yaitu membahas tentang keautentikan Al-Quran. Nah, keautentikan Al-Quran itu dilihat dari satu mukjizatnya. Nah, mukjizat Al-Quran ini sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya aspek keautentikan Al-Quran itu ada 4. Yang pertama gaya bahasa, yang kedua susunan kalimat, yang ketiga kabar tentang hal gaib, yang keenam sejalan dengan ilmu pengetahuan. Itulah materi hari ini anak-anakku. Selanjutnya silakan dibuka lembar kerja peserta didik nanti agar dikerjakan sekarang anak-anakku. Kalau waktunya kurang ya berarti nanti dibuat pekerjaan rumah. Terima kasih anak-anakku. PR, Pak. Oke. Siap.